Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga nikmat taufik hidayah serta maunah terus menerus Allah berikan kepada kita semua hingga akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari madrasah Ramadan. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari madrasah Ramadan adalah Ramadan mengajarkan kita untuk qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah menerima dengan hati ridho terhadap pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana contoh apabila menjelang berbuka, ketika kita melihat gorengan, hati kita pengennya beli gorengan. Ketika kita melihat lontong, hati kita pengen beli lontong. Ngelihat kolak pengen beli kolak. Demikian pula dengan berbagai macam minuman. Lihat es kelapa pengen beli es kelapa, lihat jus pengen beli jus, lihat es buah pengen beli es buah. Seakan-akan semua pengen dimakan dan pengen diminum. Betul apa tidak? Tapi ketika sudah adzan berkumandang, apa bisa kita makan semua? Enggak. Yang kita makan kira-kira sedikit apa banyak? Hanya sedikit. Hanya beberapa lontong dan beberapa gorengan. Yang langsung makan nasi selapar-laparnya dia bisa gak sampai 5 piring? Paling hanya satu piring. Di sini memberi pelajaran kepada kita semua bahwasannya hajat kita, kebutuhan kita ternyata sedikit, gak banyak. Yang besar, yang banyak adalah kemauan kita. Jadi sekali lagi, berdasarkan ini semua hajat kita berarti sedikit. Yang besar, yang banyak adalah kemauan kita. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata, seandainya seseorang memiliki harta dunia beserta isinya punya dia, yang lain ngontrak sama dia pokoknya. Ini kaya sekali dia. Selapar-laparnya dia, paling yang dimakan hanya beberapa potong roti saja. Kalau di Indonesia paling yang dimakan hanya beberapa piring saja. Sekarang saya tanya, orang yang punya harta triliunan, kalau lagi lapar makannya berapa piring? 1 piring. Orang yang punya harta miliaran, kalau lagi lapar makannya berapa piring? 1 piring. Yang punya harta ratusan juta, makannya berapa piring? 1 piring. Ternyata hajat kita tidak banyak. Innama batnuka ya ibna Adam shibir falima yudkhilukan nar. Anak Adam, perutmu hanya sejengkal. Ini lambung kita yang isi makanan dan minuman kecil, cuma sejengkal. Kok bisa-bisanya perut yang kecil, perut yang sejengkal, kok bisa-bisanya ngambil yang haram? Lambungnya cuma kecil, kok bisa-bisanya korupsi? Ini perut kita cuma sejengkal, kok bisa-bisanya nipu orang? Perut kita cuma sejengkal, kok bisa-bisanya yang bukan hak kita kita rampas? Perut kita cuma sejengkal, kok bisa-bisanya mainin riba? Innama batnuka ya ibna Adam shibir falima yudkhilukan nar. Anak Adam, perutmu hanya sejengkal, kok bisa-bisanya menyebabkan engkau masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah, menerima dengan hati ridho terhadap pembagian rezeki dari Allah, itu adalah simpanan yang tidak akan pernah habis.
Jadi kalau ditanya siapa yang paling kaya, yang paling kaya adalah orang yang paling qanaah. Karena sebanyak apapun harta seseorang, kalau dia tidak punya hati yang qanaah, itu semua kurang. 100.000 bagi orang yang qanaah cukup, tapi 1 triliun bagi yang rakus itu tidak cukup. 1 juta bagi orang yang qanaah itu sudah bersyukur, tapi 1 miliar bagi orang yang rakus itu belum cukup. Gaji yang besar, pangkat yang tinggi, fasilitas serba mewah dan banyak, apakah itu cukup membuat orang tenang? Tidak juga. Buktinya, ya, gaji sudah besar, banyak gak yang korupsi? Banyak. Ketika ada proyek jalan, aspalnya dimakan, kemudian hutannya juga dimakan, bahkan sampai ya, dana bantuan bansos sampai diembat juga itu. Maka disebutkan oleh ulama, al-qanaah rohah wa tama' junun. Orang kalau punya sifat qanaah, hatinya tenang. Tapi orang kalau udah rakus, junun, gila. Ya, kok bisa-bisanya orang-orang lagi pada susah, dia colong itu bantuan. Kan berarti gila. Maka itu Ramadan mengajarkan kita untuk qanaah, ridho terhadap pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama mengajarkan kepada kita, urusan dunia jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Ya, yang punya mobil syukur. Masih banyak orang yang nggak punya mobil, kemana-mana naik motor. Yang punya motor syukur. Banyak orang yang kemana-mana hanya naik sepeda. Yang punya sepeda syukur, karena banyak orang kemana-mana hanya jalan kaki. Yang jalan kaki syukur, itu nikmat dari Allah. Banyak orang yang bertahun-tahun hanya ada di atas kasurnya, tidak bisa bergerak. Maka itu syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, disebutkan dalam Kifayatul Atqiya wa Hidayatul Azkiya, ada sebuah kisah. Idza jaa yaumul qiyamah, apabila nanti datang hari kiamat, ba'atsallahu ala ta'ifatin min ummati ajnihatan yatiru min kuburihim ilal jinan. Nanti ketika hari kiamat Allah membangkitkan hamba-hambanya, ada beberapa kelompok yang Allah berikan sayap, yang mana dengan sayap itu dia bangkit dari kuburnya, langsung terbang masuk ke dalam surga, menikmati keindahan kenikmatan surga semau mereka. Ini semua membuat malaikat-malaikat heran. Malaikat-malaikat bertanya, hal ra'aitum hisaban, hamba-hamba Allah, kok kalian sudah berada di surga? Emangnya kalian nggak dihisab sama Allah? Karena kita semua bakal diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahu. Kita semua akan digiring untuk melihat amalan kita, diadili di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini ada beberapa kelompok enggak lihat hisab. Apa kata dia? Ma ra'aina hisaban. Kami enggak ngelihat hisab. Jadi bagaimana kami akan dihisab? Ngelihat hisab saja tidak. Hal jazaitum sirat, apakah kalian semua melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Apa jawaban mereka? Ma ra'aina sirat. Borok-borok mau ngelewatin sirat, ngelihat sirat saja kami tidak. Hal ra'aitum jahannam, apakah kalian semua melihat neraka jahannam? Ma ra'aina jahannam, kami semua tidak melihat neraka jahannam. Terkejut ini malaikat. Min ummati man antum, ini kalian semua umatnya siapa? Kok bisa-bisanya tanpa hisab, tanpa sirat sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kami semua umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan kalian di dunia? Amalan kami di dunia yang hebat dua. Yang pertama, ketika kami sendiri, kami malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang ketika di hadapan orang jadi orang baik, jujur, tapi kalau nggak ada yang lihat dia khianat. Banyak gak yang begitu?
Dan nggak sedikit orang bertakwa ketika di hadapan orang yang dikenal. Tapi kalau tidak ada yang kenal dia, oh dia sebebas-bebasnya melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami di dunia, apabila kami sendiri, kami malu untuk bermaksiat kepada Allah. Ini Ramadan, puasa mengajarkan kita malu kepada Allah. Untuk makan dan minum diam-diam kita bisa, tapi semua tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dikarenakan kami memiliki sifat qanaah. Kami ridho terhadap semua pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya di sini Ramadan mengajarkan kepada kita, hajat kita sedikit, hajat kita tidak banyak, jadi nggak usah sumpah. Jadi nggak usah memikirkan hal-hal yang belum tentu umur kita cukup. Jadi kalau kita punya sifat qanaah, maka hidup kita akan tenang. Tapi kalau orang nggak punya sifat qanaah, dia punya harta cukup untuk 1 hari, dia masih stres, mikirin besok makan apa ya. Punya harta cukup untuk sebulan, masih stres, belum tenang. Kenapa? Mikirin bulan depan makan apa ya. Punya simpanan cukup untuk 1 tahun, masih stres. Ini gimana ya tahun depannya lagi ya, padahal belum tentu hidup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati kita sifat qanaah, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan mudah untuk mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.